Lebaran Siro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya berharap teman-teman senantiasa dalam keadaan sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman, kita berjumpa lagi untuk belajar, yaitu belajar Sirah Nabawiyah, sejarah hidup Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik teman-teman, tema pada kesempatan kali ini adalah tahun kesedihan. Apakah teman-teman sudah siap untuk menyimak? Baik, mari kita mulai. Tahun kesedihan. Nah, subtema yang pertama adalah Abu Thalib wafat. Sakit yang dialami oleh Abu Thalib semakin parah, maka tak lama dari itu dia menemui ajalnya, yaitu pada bulan Rajab tahun 16 dari kenabian. Setelah 6 bulan keluar dari pemboikotan, ada riwayat yang menyebutkan bahwa dia wafat pada bulan Ramadan, 3 hari sebelum Khadijah wafat. Dalam As-Sahih disebutkan dari Sa'id bin Al-Musayyib bahwa ketika Abu Thalib dalam keadaan sekarat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengunjunginya. Sementara di sisinya sudah ada Abu Jahal. Beliau bertutur kepadanya, "Wahai pamanku, katakanlah, La ilaha illallah. Kalimat ini akan aku jadikan hujah untukmu di sisi Allah." Namun Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah memotong, "Wahai Abu Thalib, sudah bencikah engkau terhadap agama Abdul Muthalib?" Keduanya terus mendesaknya demikian, hingga kalimat terakhir yang diucapkannya kepada mereka adalah, "Aku masih tetap dalam agama Abdul Muthalib." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Aku akan memintakan ampunan untukmu selama aku tidak dilarang melakukannya." Tetapi kemudian turunlah ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana lin-nabiyyi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Yang artinya, tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya. Sesudah jelas bagi mereka bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam. Itu adalah surat At-Taubah ayat 113. Kemudian di ayat lain juga Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya, sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi. Ini adalah surat Al-Qasas ayat 56. Baiklah, teman-teman, kita lanjutkan. Tidak perlu dijelaskan lagi bagaimana pengorbanan dan perlindungan yang diberikan oleh Abu Thalib. Dia adalah benteng, tempat berlindungnya dakwah Islamiyah dari serangan para pembesar Quraisy. Namun sayang, dia tetap memilih agama nenek moyangnya sehingga sama sekali tidak membawanya meraih kemenangan. Dalam As-Sahih dari Al-Abbas bin Abdul Muthalib, dia berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Apakah engkau tidak memedulikan pamanmu lagi? Padahal dialah yang melindungimu dan berkorban untukmu." Beliau bersabda, "Dia berada di neraka yang paling ringan. Andai kata bukan karena aku, niscaya dia sudah berada di neraka yang paling bawah."
Abi Sa'id Al-Khudri juga meriwayatkan bahwa dia mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semoga saja syafaatku bermanfaat baginya pada hari kiamat. Lalu dia ditempatkan di neraka paling ringan yang ketinggiannya mencapai 2 kaki. Baiklah teman-teman, itulah subtema yang pertama tahun kesedihan, yaitu Abu Thalib wafat. Ya, bagi kita, sikap kita melihat sejarah seperti ini, ya wallahu alam bisawab, kita tetap bersikap baik terhadap keluarga beliau dan juga kepada Abu Thalib walaupun wafat belum sempat mengucapkan la ilaha illallah. Oke teman-teman, kita lanjutkan pada subtema berikutnya, yaitu Khadijah berpulang ke rahmatullah. Setelah 2 bulan atau 3 bulan dari wafatnya Abu Thalib, Ummul Mukminin Khadijah Al-Kubra pun wafat. Tepatnya pada bulan Ramadan tahun ke-10 Hijriah dari kenabian dalam usia 65 tahun, sedangkan Rasulullah ketika itu berusia 50 tahun. Sosok Khadijah merupakan nikmat Allah yang paling agung bagi Rasulullah. Selama 1/4 abad hidup bersamanya, dia senantiasa menghibur saat beliau cemas, memberikan dorongan di saat-saat paling kritis, menyokong penyampaian risalahnya, ikut serta bersama beliau dalam rintangan yang menghadang jihad, dan selalu membela beliau baik dalam dengan jiwa, baik dengan jiwa maupun dengan hartanya. Untuk mengenang itu Rasulullah bertutur, dia telah beriman kepadaku saat manusia tidak ada yang beriman. Dia membenarkanku saat manusia mendustakan. Dia mengeluarkan hartanya untukku saat manusia tidak mau memberikannya. Allah mengaruniaiku anak darinya, sementara tidak dikaruniakan kepadaku dari selainnya. Di dalam As-Sahih dari Abu Hurairah, dia berkata, Jibril mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sembari berkata, wahai Rasulullah, inilah Khadijah. Dia telah datang dengan membawa lauk pauk, makanan atau minuman. Bila dia mati mendatangimu, sampaikan salam Robnya kepadanya dan kabarkanlah tentang rumah untuknya di surga yang terbuat dari permata bambu dan tidak ada kebisingan dan keletihan di dalamnya. Itu teman-teman subtema yang kedua dari tahun kesedihan. Tadi yang pertama adalah meninggalnya Abu Thalib, yang kedua adalah Khadijah berpulang ke rahmatullah. Kita masuk ke subtema berikutnya, yaitu kesedihan datang silih berganti. Nah, 2 peristiwa sedih tersebut berlangsung dalam waktu yang relatif berdekatan, sehingga perasaan sedih dan pilu menyayat-nyayat hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian cobaan demi cobaan terus datang secara beruntun pula dari kaumnya. Sepeninggal Abu Thalib, tampaknya mereka semakin berani terhadap beliau. Mereka dengan terang-terangan menyiksa dan menyakiti beliau. Lengkap sudah kesedihan yang dialami hingga membuat beliau hampir putus asa untuk mendakwahi mereka. Karenanya, beliau pergi menuju kota Taif dengan harapan penduduknya mau menerima dakwah beliau, melindungi dan menolong beliau melawan perlakuan kaumnya. Namun begitu beliau sampai di Taif, sama sekali tidak melihat ada seorang pun yang mau melindungi dan menolong. Bahkan sebaliknya, mereka menyiksa dan memperlakukannya dengan yang lebih sadis dari apa yang dilakukan oleh kaumnya sendiri. Siksaan yang begitu keras tidak saja dialami Nabi, tetapi para sahabatnya ikut mendapatkannya. Hal ini membuat teman akrab beliau, Abu Bakar As-Siddiq, berhijrah dari Mekah. Ketika dia sudah mencapai suatu tempat yang bernama Bargul Ghimat dengan tujuan utama
ke arah Habasyah, Ibnu Doginah mengajaknya pulang dan memberinya suaka. Ibnu Ishaq berkata, ketika Abu Thalib wafat, kaum Quraisy menyiksa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan siksaan yang semasa hidupnya tidak berani mereka lakukan. Lebih dari itu, salah seorang begundal Quraisy menghalangi jalan beliau, lalu menaburi debu ke arah kepala beliau. Tatkala beliau masuk rumah, dalam kondisi demikian, salah seorang anak perempuan beliau menyongsongnya dan membersihkan debu tersebut sembari menangis. Beliau berkata kepadanya, "Jangan menangis, duhai anakku. Sesungguhnya Allah lah yang akan menolong ayahandamu." Ibnu Ishaq melanjutkan, jika mengingat hal itu, beliau selalu berkata, "Tidak pernah aku mendapatkan suatu perlakuan yang tidak aku sukai dari Quraisy hingga Abu Thalib wafat." Karena beruntunnya kesedihan demi kesedihan pada tahun ini, maka tahun ini disebut Amul Huzn atau tahun kesedihan. Sehingga sebutan ini lebih dikenal di dalam buku-buku sejarah. Baik, teman-teman semuanya, kita akan lanjutkan pada subtema, yaitu menikah dengan Saudah. Rasulullah menikah dengan Saudah binti Zam'ah pada bulan Syawal tahun 10 kenabian. Saudah termasuk wanita yang masuk Islam lebih dahulu, ikut serta dalam hijrah yang kedua yaitu ke Habasyah. Suami dari Saudah sebelumnya itu bernama As-Sakran bin Amru yang juga masuk Islam dan berhijrah bersamanya serta wafat di negeri Habasyah. Ya, jadi Saudah ini adalah seorang janda ditinggal mati suaminya. Nah, ada riwayat yang menyebutkan dia wafat sepulang ke Mekah. Ketika dia sudah melewati masa iddah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melamar dan menikahinya. Dia adalah wanita pertama yang dinikahi oleh beliau sepeninggal Khadijah. Lalu setelah beberapa tahun berselang, dia menghadiahkan hari gilirannya kepada Aisyah. Oke, teman-teman, itu yang bisa kami sampaikan pada edisi kali ini yang bertema Tahun Kesedihan. Semoga bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Oke teman-teman, saya doakan teman-teman senantiasa sehat selalu. Sampaikan salam untuk keluarga. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.